Mohon maaf, Mimin banyak pekerjaan sehingga kita terbengkalai. Oke, lanjut bab 137. Cinta perjodohan suamiku. Sekarang kamu istirahat ya, jangan banyak pikiran. Apa yang sudah terjadi biarkan saja karena kita tidak menyakiti Bella ataupun keluarnya. Tapi mereka menyakiti diri mereka sendiri. Ucap Rian mencium kening dan bibir istrinya sekilas. Percayalah, aku sangat mencintaimu. Jadi jangan pernah merasa cemburu pada siapapun termasuk pada Mak Raeder sekalipun. Rian yang tidak bisa lagi mengungkapkan rasa cintanya pada sang istri sampai mengucapkan hal itu. Tapi kamu juga ikut tidur bersamaku. Bukannya dari tadi malam kamu juga kurang istirahat? Ajak Ayla yang sudah baring dengan nyaman. Tidur saja, aku akan menjaga si kembar sama memeriksa beberapa pekerjaan yang Aldi kirim tadi malam. Walaupun Rian tidak berangkat ke perusahaan, tetapi dia masih bekerja dari rumah untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa diwakili oleh sekretaris Aldi. Baiklah, aku akan tidur sebentar, rasanya aku sangat lelah. Bila mereka bangun, maka bangunkan saja aku. Jangan menjaga mereka sendiri. Ayla yang memang sangat lelah tidak sampai 15 menit sudah ikut tidur seperti kedua buah hatinya. Kap, tidurlah. Maafkan aku sudah kembali membuatmu terluka. Ucap lelaki itu merasa bersalah. Setelah mencium kening sang istri lalu dia pun langsung pindah ke atas sofa dan mulai menyalakan laptop untuk memeriksa pekerjaannya. Sampai hampir 1 jam kemudian ketiga orang yang sangat berarti dalam hidupnya belum juga bangun dari tidur nyenyak mereka. Entah karena tidur dengan pikiran tenang atau karena apa sehingga saat Baby Arsya menangis Ayla pun tetap masih tidur dengan nyenyaknya. Eyak, eyak. Rian yang melihat putranya menangis langsung berdiri dari sofa lalu mengendong untuk mendiamkan Baby Arsya. Kap, kap. Jangan nangis ya, mama sama adek masih bobo. Ucap pria itu memberikan susu Ayla yang sudah disiapkan dan mengajak anaknya bicara. Baby Arsya memang tidak rewel seperti Salsa adiknya, jadi begitu mendengar suara papanya bayi itu langsung diam. Adek Arsya main sama papa ya? Nanti setelah mama bangun baru sama mama lagi. Mama sepertinya sangat lelah kurang istirahat. Rian membawa Arsya menuju sofa agar tidak mengusik tidur putri dan istrinya. Namun, baru saja dia duduk di atas sofa, suara cempreng Salsa sudah kembali menggema sehingga membuat Arsya yang tadinya diam sekarang ikut menangis. Iya. Kedua bayi kembar itu berlomba-lomba mengeraskan suara mereka. Jadi mau tidak mau Rian harus membangunkan sang istri. Sayang bangunlah. Aku tidak bisa mengendong mereka berdua sekaligus. Baik tidak, Rian dengan suara pelan. Ajaibnya lagi mendengar papa mereka sudah membangunkan mamanya, kedua anak itu tiba-tiba saja berhenti menangis. Mereka sudah bangun, gumam Ayla membuka matanya dan bangun dengan perlahan. Iya, mereka sudah bangun. Tadi hanya Arsya yang bangun tapi dia hanya nangis sebentar. Setelah Arsya diam putri kecil kita yang ikut bangun disertai suara cemprengnya. Kata Rian membantu istrinya turun dari ranjang dengan satu tangannya karena tangan satunya lagi masih mengendong Baby Arsya. Apabila mereka menangis serempak maka yang didiamkan lebih dulu adalah Salsa, karena apabila dia sudah diam maka sang kakak akan ikut diam. Arsya ini meskipun masih bayi tapi dia seolah-olah sudah bisa menjadi kakak yang baik untuk adiknya. Tuh kan, kalau adiknya sudah diam maka Arsya akan ikut diam, anak ini masih bayi saja sudah mengerti bahwa dia harus mengalah dengan adiknya. Kata Rian tersenyum melihat putranya meskipun masih bayi tapi sudah mengerti bahwa dia harus mengalah dengan adik perempuannya. Iya dong Pak. Kakak Arsya kan memang pintar, lihat saja ketika kita di rumah sakit.
Setiap Salsa menangis maka dia akan ikut menangis. Tapi bila adiknya sudah diam maka kakak juga akan diam dengan sendirinya. Sahut Ayla menyebut Rian dengan sebutan papa untuk mengajarkan kedua anaknya. Kamu benar sayang. Putra kita masih kecil saja sudah bisa membantu agar adiknya tidak menangis. Rian yang selalu bersama kedua anaknya selama beberapa hari ini tentu saja sudah paham sifat putra-putrinya. Hal itu membuat Rian merasa lega karena sudah bisa dipastikan jikalau mereka besar maka Arsya akan menjadi benteng untuk menjaga adik perempuannya itu. Tok, tok. Sayang ini mama sama bunda. Baik tidak mama Sonya sambil mengetok pintu dengan pelan. Iya ma. Masuk saja pintunya tidak dikunci. Sahut Rian yang masih mengendong baby Arsa di samping Ayla. Ceklek. Apa mereka tidak tidur dari tadi? Tanya Bunda Mirna melihat Rian dan Ayla mengendong kedua cucunya. Tidak bun mereka baru bangun begitupun dengan Ayla. Jawab Ayla masih menyusui Salsa dengan air susunya sendiri. Baguslah kalau mereka sudah bangun. Biar mama sama bunda yang mengurus anak kalian. Ini sudah sore sudah saatnya bersiap-siap sebelum acaranya dimulai. Mama Sonya mengambil alih Arsya dari papanya, karena dia ingin memandikan cucunya sendiri. Semenjak lahir Arsya dan Salsa tidak pernah dimandikan oleh perawat. Kedua neneknya tidak mengizinkan orang lain yang mengurus cucu kesayangan mereka. Biar kami yang mengurus Arsya dan Salsa. Kalian berdua bersiap-siap saja. Kata Bunda Mirna ikut mengambil alih Salsa dari mamanya. Mandi dan bersiap-siaplah, anak kalian kami bawa ke kamar mereka sendiri. Ucap kedua wanita baya itu tersenyum bahagia karena mereka berdua tahu jika anak-anak mereka pasti sudah menyelesaikan masalah rumah tangganya. Lalu setelah itu Mama Sonya dan Bunda Mirna, membawa pergi Arsya dan Salsa ke kamar mereka sendiri, yang terletak di sebelah kamar kedua orang tuanya. Sayang ayo mandi biar aku bantu selagi si kembar bersama neneknya. Kata Rian ingin membantu sang istri mandi seperti biasanya. Selama di rumah sakit pun Rian memang hanya dapat bagian merawat istrinya. Iya ayo kita juga harus bersiap-siap. Jawab Ayla menyetujui. Kurang lebih dari 20 menit Rian dan Ayla sudah keluar dari kamar mandi dalam keadaan sudah mandi semuanya. Semenjak sudah melakukan hubungan suami istri lagi dari 1 bulan lalu. Mereka berdua memang lebih sering mandi bersama. Tidak ada rasa malu ataupun canggung lagi bagi keduanya. Sebetulnya yang merasa malu Ayla bukan Rian. Dengan telaten Rian membantu sang istri berganti pakaian sampai mengeringkan rambutnya juga. Setelah itu barulah dia memakai pakaiannya sendiri dan ikut bersiap seperti istrinya. Kamu juga sudah selesai. Ayla tersenyum melihat Rian sudah tampil dengan gagahnya. Padahal dia sendiri pun tak kalah cantik dari suaminya. Iya aku sudah selesai. Kamu kenapa berdandan secantik ini? Aku tidak rela kecantikan istriku dilihat oleh Nando dan si agar-agar. Pria 2 anak itu langsung protes melihat kecantikan istrinya. Sayang ini acara penyambutan putra-putri kita. Aku ini wanita yang sudah beranak 2 mana ada laki-laki yang mau denganku. Sudah ayo kita keluar nanti mereka malah mengira kita sedang ngapa-ngapain dari siang berada di dalam kamar terus. Ajak Ayla mengajak suaminya keluar dari kamar karena semua orang tengah menunggu mereka. Begitu melihat Rian dan Ayla sudah datang. Semua mata langsung tertuju pada mereka berdua. Bila orang lain yang melihat, maka mereka pasti akan mengira jika Rian dan Ayla belum memiliki anak. Kenapa mereka malah seperti pasangan pengantin? Ucap Sari begitu melihat kedatangan Rian dan Ayla. Bab 138. Wow! Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Puji Sari begitu melihat Ayla dan Rian sudah datang ke ruang tengah yang sudah disulap menjadi tempat pesta mewah bak hotel bintang 5. Tentu saja kami pasangan yang serasi.
Istriku hanya pantas bersanding denganku bukan dengan pria lain. Cibir Rian menarik tangan Ayla saat Vino ingin bersalaman dengan istrinya. Sayang. Ucap Ayla tak habis pikir melihat sikap Rian seperti anak kecil. Iya, aku di sini sayang. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan selalu berada di sisimu. Ujar Rian seolah-olah barusan tidak terjadi sesuatu. Bukan itu maksudku. Vino ingin mengucapkan selamat padaku, kenapa kamu malah melarangnya? Ayla mengira jika sang suami tidak sengaja menarik tangannya saat Vino ingin mengucapkan selamat. Tidak perlu bersalaman. Ingat, kamu adalah ibu dari 2 anakku, jadi harus menjaga kebersihan, tidak boleh sembarangan bersalaman dengan orang asing. Rian menyentuh pipi Ayla di hadapan semua sahabat mereka termasuk Riri dan Amel yang juga diundang. Nggak usah didengerin Vin, orang kalau sudah bucin akut memang seperti Rian. Seloro Andre yang dari tadi sibuk berbicara bersama tamu undangan yang lain. Tamu yang datang pada acara ini selain 2 belah pihak keluarga, para sahabat dekat juga dihadiri oleh beberapa rekan bisnis dari Tuan Harry dan Ayah Ritua. Namun, itu hanya orang tertentu saja yang ikut menyambut sang pewaris. Vino yang tahu Rian cemburu padanya memilih mengalah karena dia tidak mau merusak hari kebahagiaan sahabatnya. Melihat Ayla sangat bahagia bersama keluarga kecilnya, hal itu sudah cukup untuk Vino maupun Nando. Kedua pria itu memang menyayangi Ayla dengan tulus, jadi kebahagiaan gadis itu adalah kebahagiaan mereka juga. Meskipun Vino belum memiliki pasangan seperti Nando, tapi pria itu sudah mengikhlaskan wanita yang dia cintai hidup bahagia dengan pria lain. Sebab cinta yang sesungguhnya adalah kita ikhlas melepaskan orang yang kita cintai asalkan dia bisa hidup bahagia walaupun bukan bersama kita. Ayla, Kak Rian, selamat ya atas kelahiran baby Arsya dan Salsa. Semoga keluarga kalian selalu dilimpahi kebahagiaan sampai kalian tua nanti. Ucap Amel dan Riri secara bersamaan. Terima kasih doanya Amel, Riri, dan terima kasih juga kalian sudah mau datang, aku sangat merindukan kalian. Seru Ayla langsung memeluk kedua sahabatnya bergantian. Sedangkan Rian hanya mengangguk sembari menerima uluran tangan dari Amel dan Riri. Mereka tidak bertemu hanya 1 minggu ini, biasanya apabila ada dari sahabat Ayla merindukannya maka sahabatnya itu akan mendatangi kediaman mereka. Walaupun antara Amel, Riri dan Ayla hanya bersahabat beberapa bulan, tapi mereka bertiga tidak pernah putus hubungan meskipun hanya lewat komunikasi via HP. Sayang, pergilah berkumpul dengan sahabatmu, aku ingin bersama sahabatku. Kata Ayla pada sang suami yang selalu menempel seperti perangko. Tapi, bagaimana jika dirimu membutuhkan sesuatu atau kamu kenapa-napa? Jawab Rian menolak disuruh beranjak dari sana. Ini rumah kalian, mana mungkin Ayla kenapa-napa. Ayo ikut aku, biarkan mereka berkumpul sesama perempuan. Nando yang mendengar percakapan mereka langsung saja menarik paksa Rian. Sayang, aku akan membawa Rian pergi dari sini. Jadi kamu temani Ayla ya, kata Nando pada Sari calon istrinya. Gue mau menemani istri gue, Nan. Lo apa-apaan sih, main tarik-tarik aja. Ucap Rian ingin berbalik ke arah istrinya lagi. Lo yang apa-apaan Rian? Biarkan Ayla berkumpul bersama teman-temannya. Selagi si kembar belum dibawa ke sini. Sergah Nando tetap memaksa Rian pergi dari sana. Cih. Lo nggak tahu gue cuma khawatir sama istri gue. Rian berdecak kesal saat dipaksa menjauh dari istrinya sendiri. Melihat penampilan Ayla membuat pria 2 anak itu menyesal sudah membuat acara seperti saat ini. Mana dia harus dipaksa menjauh dari sang istri. Ri, selamat ya. Selamat buat pernikahan juga atas kelahiran baby Arsya dan Salsa. Gue nggak ngangka kalau Ayla adalah istri lo. Pantes aja waktu Ayla pindah ke kampus kita lo selalu memperhatikan dia secara diam-diam. Ucap salah satu teman Rian saat kuliah dulu yang sekarang menjadi rekan bisnisnya.
Terima kasih doanya dan sudah mau datang. Jawab Rian menerima uluran tangan dari orang tersebut. Akhirnya Rian tertahan bersama rekan bisnis dan juga para sahabatnya termasuk Vino sendiri. Vino bukan hanya saingan Rian tapi juga rekan bisnisnya. Perusahaan Vino sudah lama bekerja sama dengan perusahaan Erlangga Group. Dulu sebelum mengetahui kalau Rian lelaki brengsek yang sudah menyakiti sahabat sekaligus wanita yang dicintai. Hubungan keduanya sangat baik, tidak ada masalah apapun. Namun, semuanya berubah setelah Rian juga mengetahui kalau Vino mencintai istrinya. Tidak sampai setengah jam kemudian si kembar sudah dibawa keluar oleh kedua nenek dan kakeknya. Dua pasangan baya itu mengendong satu-satu cucunya. Melihat putra-putrinya sudah dibawa ke tempat acaranya diadakan, Rian pun pamit untuk mendekati Ayla. Tentu saja saat yang Rian nanti dari tadi. Sayang. Baik tidak, Rian sembari memeluk tubuh Ayla dari samping. Apa kita akan mendekati mereka sekarang? Tanya Ayla melihat ke arah orang tua dan anak mereka. Tentu saja kita kan orang tuanya. Sahut Rian dengan bangga. Lalu mereka pun berjalan mendekati Baby Twins karena MC pembawa acara sudah memulai acaranya. Kedua anak itu malah tidak merasa terganggu selama acaranya berlangsung, yang ada mereka tidur dengan nyenyak. Satu persatu tamu yang hadir memberikan selamat maupun doa untuk pasangan Rian, Ayla atas pernikahan dan juga kelahiran kedua anak kembar mereka. Saat mereka menikah memang tidak ada orang luar yang tahu kecuali kedua belah pihak keluarga mereka sendiri. Makanya meskipun hanya diadakan di rumah tapi acaranya sangat mewah. Selamat ya Tuan Harry, Tuan Ridwan. Saya tidak menyangka kalau kalian berdua ternyata bukan hanya bersahabat tapi juga sudah menjadi besan. Pasti cucu laki-laki kalian akan menjadi pengusaha hebat seperti kalian berdua dan Rian papanya. Ucap salah satu dari sekian banyak tamu undangan. Terima kasih Tua Fatan. Anda terlalu memuji, bukannya Anda dan Reyano juga sangat hebat. Balas Tuan Harry ikut menyalami rekan bisnis mereka. Sama-sama Tuan. Saya berharap jika suatu saat nanti kita juga akan menjadi besan meskipun dari para cucu kita. Seru Tuan Fatan yang memang pernah meminta anak Tuan Harry untuk dijadikan menantu. Namun, sayangnya Tuan Harry tidak memiliki anak perempuan. Tuan Fatan taunya kalau ayah Ridwan hanya memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Paro. Dia tidak tahu kalau ayah Ridwan juga memiliki satu orang putri karena Ayla memang tidak tinggal bersama kedua orang tuanya. Tidak terasa acara penyambutan pewaris dari keluarga Erlangga dan Ridwan pun berakhir dengan penuh kebahagiaan dari keluarga maupun para sahabatnya. Bab 139. Sudah 1 bulan berlalu setelah acara penyambutan pewaris Erlangga. Rian masih belum kembali ke perusahaan. Rencananya 2 hari lagi dia akan mulai bekerja tapi hanya dibatasi menjelang jam 3 sore karena dari jam setengah 4 sampai pagi hari. Rian ingin menemani Ayla menjaga kedua buah hatinya. Tentu saja peraturan baru yang dibuat oleh Presidir Erlangga Group itu membuat Sekretaris Aldi mengatur ulang semua jadwal kerja tuan mudanya. Tuan Harry Erlangga yang mengetahui ada peraturan baru di perusahaan Erlangga Group malah mendukung penuh keputusan putranya. Menurut beliau anaknya sudah mengambil keputusan yang sangat tepat. Apalagi mengingat Rian memiliki anak kembar, sudah pasti Ayla akan kesusahan bila menjaga si kembar sendirian. Semenjak pesta kelahiran Baby Arsya dan Salsa, berita pernikahan Rian bersama Ayla pun langsung tersebar luas. Pasalnya mereka dikejutkan dengan pesta mewah untuk penyambutan pewaris Erlangga. Padahal semua orang tahu kalau Rian belum menikah, terkecuali karyawan di perusahaan Erlangga Group dan perusahaan Ridwan sendiri. Sebab Ayla ada beberapa kali datang ke sana. Tidak sedikit yang patah hati mendengar pernikahan itu, namun,
Tidak sedikit pula yang penasaran sosok istri dari Ardias Rian Erlangga karena sampai saat ini Ayla memang belum mau menunjukkan dirinya di depan publik. Mereka hanya mendengar bahwa istri dari Rian adalah wanita yang sangat cantik dan baik hati. Anak papa bertambah ganteng saja, ucap Rian mengajak putranya berbicara. Saat ini Rian baru saja habis berjemur di bawah sinar matahari pagi bersama Baby Arsya. Sedangkan Baby Salsa sudah dibawa oleh Ayla masuk ke dalam rumah untuk dimandikan lebih dulu. Kedua pasangan muda ini sepakat tidak mau menggunakan jasa baby sister untuk menjaga anak mereka. Awalnya hanya Ayla yang tidak setuju, dia ingin menjaga kedua anaknya sendiri, tapi setelah itu Rian pun ikut tidak setuju. Meskipun kedua orang tua mereka menawarkan untuk mencari baby sister. Jika sudah besar Arsa harus bisa menjaga adik Salsa seperti papa menjaga kalian ya. Kata Rian terus mengajak putranya bercerita apa saja. Baby Arsya pun bagaikan sudah mengerti apa yang dibicarakan oleh sang papa. 1 bulan umur anaknya. Sehari saja Rian belum pernah meninggalkan rumah mereka bila tidak pergi bersama Ayla. Di rumah itu hanya ada 3 orang pembantu. Susi, Pak Muklis dan Ida istrinya. Itu pun bila malam hari mereka bertiga tidur di rumah belakang. Sekarang kita masuk ya, pasti mama sudah selesai memandikan adik Salsa. Ajak Rian mengendong anaknya dengan pelan. Tidak bisa pria itu ungkapkan betapa bahagia hidupnya saat ini. Memiliki istri yang sangat cantik dan 2 anak kembar. Sayang, apa sudah selesai? Ucap Rian menghampiri Ayla yang masih memakaikan baju pada putrinya. Bentar lagi selesai. Bawa sini Arsanya biar aku mandikan. Ayla yang sudah biasa merawat anak mereka pun dengan cekatan mengurus satu persatu. Makanya Rian memilih kerja hanya sampai jam 3 sore karena sudah tahu sendiri seperti apa repot istrinya mengurus 2 anak sekaligus. Selama Ayla memandikan anak pertamanya, Rian kembali lagi mengasuh putri kecilnya, yang akan menjadi ratu bagi kedua belah pihak keluarga Erlangga maupun keluarga Ridwan. Baby Salsa dari bayi sudah terlihat sangat manja berbeda dengan saudaranya. Kalau Baby Arsya, dia akan rewel apabila adiknya menangis ataupun sakit. Apa Salsa tidur? Tanya Ayla begitu keluar dari kamar mandi melihat Rian tidak mengendong putrinya lagi. Sudah, setelah aku beri susu dia langsung tidur. Jawab Rian membantu Ayla mengurus Baby Arsa. Sayang, abis ini kamu mandi saja biar aku yang akan menjaga Baby Arsa. Iya, abis ini gantian aku yang mandi. Oh ya sayang, Senin kamu sudah mulai kerjakan. Ayla memastikan karena sebetulnya sudah dari 2 minggu setelah melahirkan dia menyuruh sang suami kembali bekerja. Namun, Rian langsung menolak dan berkata sebelum anaknya berumur 1 bulan dia tidak akan ke perusahaan dan hanya bekerja dari rumah. Iya, Senin aku akan mulai kembali ke perusahaan. Tapi hanya sampai jam 3 sore. Selebihnya aku ingin bersama kalian. Terang pria itu yang memang belum bercerita perihal jam kerjanya pada sang istri. Kenapa seperti itu? Ujar Ayla sembari menyusui putranya agar bayi itu bisa tidur seperti adiknya. Ya tidak apa-apa, aku hanya ingin memiliki waktu bersama keluargaku. Andai saja papa punya anak 2 mungkin aku tidak akan kembali ke perusahaan lagi, akan aku suruh saudaraku yang mengurusnya. Seru Rian seraya mencium Ayla dan juga putranya yang sudah mulai memejamkan matanya dengan perlahan. Pertanda jika Baby Arsya sudah mau tidur. Tapi apa Aldi sudah mendapatkan pengganti Emi? Ayla bertanya karena beberapa waktu lalu suaminya bercerita kalau Emi sedang cuti selama 3 bulan. Katanya sudah, cuma aku belum tahu orangnya. Apa dia seorang perempuan? Ibu 2 anak itu kembali bertanya. Iya perempuan, kata Aldi, dia lulusan dari Universitas Erlangga juga dan masih gadis. Cuma aku tidak tahu orangnya yang mana.
Jawab Rian dengan jujur sebab dia sudah berjanji tidak akan menutupi apapun dari istrinya. Kenapa? Apa kamu merasa tidak nyaman dengan keberadaan sekretaris itu? Jika ia bilang padaku biar Aldi mencari pengganti wanita itu. Kata Rian melihat raut muka Ayla tidak secerah tadi. Aku hanya takut sekretaris baru itu menggodamu, cicit Ayla sedikit tidak nyaman saat menyampaikan isi hatinya. Mendengar ucapan istrinya Rian tersenyum lalu dia memeluk tubuh Ayla dari belakang karena sekarang mereka sedang berdiri di samping box bayi si kembar. Sayang kamu jangan khawatir akan hal itu ya. Aku akan menyuruh Aldi menggantikan sekretarisnya bila kamu tidak nyaman. Seru Rian membalikkan tubuh sang istri agar menghadap padanya. Maafkan aku hanya takut dia menggodamu. Tapi tidak perlu diganti juga asalkan kamu bisa menjaga diri. Tidak perlu minta maaf aku ini suamimu jadi kamu berhak untuk menyampaikan semuanya. Kap, apa kamu takut aku berpaling ke wanita lain? Rian bertanya setelah mencium bibir Ayla sekilas. Jangan lupa lelaki itu juga tersenyum lebar dan kembali mendekap tubuh istrinya. Ih kenapa kamu malah tersenyum? Ucap Ayla bersandar dengan nyaman dalam pelukan Rian. Tentu saja aku tersenyum. Akhirnya aku tahu kalau kamu juga mencintaiku. Terima kasih aku bahagia kalau kamu cemburu. Ucap Rian malah mencium Ayla berulang kali. Mamanya Arsya, Salsa jangan khawatir ya. Papa tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Jadi apapun akan Papa lakukan asalkan Mama nyaman. Termasuk memecat siapa saja orang yang tidak Mama sukai. Maafkan aku. Kata Ayla merasa bersalah sudah kurang yakin dengan suaminya sendiri. Sujit. Tidak perlu minta maaf. Kamu sedang menjaga hakmu, jadi tidak salah bila kamu merasa tidak nyaman. Sekarang mandi ya biar aku menjaga anak-anak. Setelah kamu selesai mandi aku ingin menyelesaikan pekerjaanku yang belum selesai. Kata Rian melepaskan pelukannya agar sang istri segera mandi selagi anaknya masih tidur.